dulu para sesepuh, ulama-ulama kita sebelum mengaji dikasih doa dulu, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, anugerahilah rezeki ya Allah berupa pemahaman para nabi-nabimu ya Allah. Betapa hebatnya Nabi Allah tuh, karena paham. Wa hifdzal mursalin, dan hafalan atau penjagaannya para rasul. Loh, ini kalau santri satu persatu paham sesuai nabi-nabinya Allah, loh ini nanti habaib keplayon ini, betul nggak? Yang namanya Ba'alawi lari-lari terbirit-birit. Satu santri diberi Allah pahamnya seperti pahamnya para nabi. Ayo pelan-pelan. Ini Pak Mujib nggak belajar, khawatir enggak suara nih. Kalau ada Habib atau Ba'alawi atau oknum menyatakan bahwa Habib yang bodoh itu lebih utama, lebih unggul, lebih berkualitas daripada 700 ulama atau kiai. Lagi bahaya. Kenapa unik? Ya katakan Pak Mujib lah. Sampai berani alaihim laknatullah. Loh, ini masalahnya apa? Bikin nyali ciut untuk anak bangsa. Jadi sama saja menjajah nilai-nilai Pancasila, menjajah nilai-nilai merah putih, menjajah nilai-nilai NKRI, menjajah nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Loh, ini yang kita lawan. Yang repot tidak hanya Ba'alawi, tidak hanya habaib, wajarlah kalau mereka. Yang repot tidak ada muhibin yang sudah terdoktrin, yang sudah gandrung. Nah, ini bahaya repotnya kita. Ingat Soekarno, mohon maaf, apa kata beliau Bung Karno? Bahwa perjuanganku mudah sekali karena melawan penjajah. Kata Soekarno, perjuanganku mudah sekali karena melawan penjajah. Tapi kalau kalian akan lebih sulit, yang kau lawan adalah saudara-saudara kalian sendiri. Maksudnya saudara yang terkena doktrin mereka. Ini repot. Makanya kita doakan, mohon maaf, mudah-mudahan saudara kita yang jadi muhibbin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar kembali untuk mencintai tanah air. Kita kupas, mohon maaf. Kenapa kita benci? Tidak benci. Tapi kalau mengungkap apa yang disampaikan beliau Yai Syamsuri, Allahumma arinal haqqo halqan warzuqna tiba'ah. Katakan yang benar dan benar, dan kita harus bela itu kebenaran itu. Kita membaca Al-Quran, mohon maaf, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini firman Allah betul-betul takkid. Betul ini kata lam dan qad. Sungguh enggak main. Rasul itu datang dari diri kalian sendiri. Kita mati. Ini Quran yang harus dipahami. Kenapa kita harus rame-rame serang itu Ba'alawi, serang itu habaib? Kemurnian kitab laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Gak ada seorang pemimpin itu dari luar negeri. Impor itu gak ada. Betul gak?
Nggak ada. Kalau ada orang luar sok tampil cinta, sok tampil pemimpin bahaya. Waspada. Rasul mencintai orang Arab wajar karena beliau orang Arab. Rasul mengunggulkan orang Arab, al-Arab afdalu minal ajam, wajar. Arab lebih utama, lebih mulia daripada orang ajam karena Rasul membengkeli, mendidik orang Arab biar orang Arab nggak tersinggung. Betul? Ini logika. Sampai sekarang kita nggak pernah mengenal wajah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepingin hidayah Allah ini nancep kepada orang Arab karena notabene mereka adalah jahilun, orang-orang yang goblok. Sampai Rasul ikhlas nggak pernah menampilkan diri. Jadi kalau berangkat cinta Indonesia di tengah-tengah ada orang asing, walaupun dia cinta, tetap kita waspada. Tetap ada menyalahi ekosistem. Betul, secara alam ini berbahaya. Walaupun tampak Quran hadis, kopos ini Indonesia. Karena dipimpin, karena dikuasai oleh orang lain. Ini yang perlu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul datang dari diri kita pribadi. Waktu berarti orang Arab, bukan orang lain. Ini yang harus kita waspada. Ini yang butuh kita pahamkan kepada anak bangsa. Kalau anak bangsa sudah cinta, sudah loyal para habaib, sudah loyal para Ba'alawi, terus dia imigran, bahaya. Ayo kita sampaikan setiap hari. Makanya Abuya dalam satu langkah tadi siang, Masya Allah, jikalau orang-orang saudara kita ini lupa Pancasila, lupa negaranya sendiri, berarti lupa diri. Termasuk oper alih cinta mereka ini bahaya. Maka dengan bijaksana beliau diakekohkan itu Pancasila, biar ingat kembali. Kunci sukses tetap anak bangsa sendirilah yang akan mencintai, gak akan mungkin orang lain. Betul? Ini yang perlu kita babat habis. Coba, mohon maaf, saya bukanya Lutfi itu. Makanya saya ingat tadi ada saudara kita, termasuk beliau Kang Nurholis, nggak mau disebut Pak Kiai, itu menyampaikan pesannya Mbak Abdul Wahab. Konon beliau adalah yang termasuk mengantisipasi atau menghalangi jangan sampai orang Yaman, jangan sampai mereka pengkhianat andek-andek Belanda ini nggak usah dipulangkan ke Yaman. Ini beliau Kiai Abdul Wahab. Ulama kita sepakat, rakyat kita sepakat, Soekarno sepakat, pokoknya antek-antek Belanda, mereka orang Yaman, mereka Habib harus dideportasi, pulangkan ke Yaman. Satu, beliau Abdul Wahab tidak memperbolehkan ya apa manusia. Loh, dari ini seharusnya Ba'alawi Habaib harus berterima kasih. Pesan beliau yang perlu kita catat di dada kita masing-masing, sampaikan ke anak bangsa. Para habaib hati-hati, cukup dibikin teman aja. Cukup dibikin teman, friend, nggak apa-apa. Sahabat nggak apa-apa, konco, saudara, ini cukup. Tapi pesan beliau, jangan sekali-kali dikasih posisi, dikasih kedudukan, bahaya, menghancurkan negeri kita. Nah ini ulama lengah, betul? Ulama lengah.
jangan sekali-kali habaib, Pahlawi, pendatang dikasih posisi, bahaya. Bikin keropos NKRI, biarpun nyatanya cinta, pendatang gak akan cinta seperti cintanya pribumi. Quran menyatakan alam itu namanya menyalahi ekosistem, tidak Quran loh, itu bahaya. Jadi sekali lagi juga nyambung apa yang disampaikan beliau, termasuk mursyid Thariqah Syadziliyah beliau Haji Abdul Jalil. Anak-anak saya, cucu-cucu saya, jamaah saya, hati-hati, jaga jarak, jangan dekat-dekat sama habaib. Ada apa di balik habaib ini? Momok yang akan membahayakan di tubuh NKRI. Cukup sebagai manusia kita hormati, cukup sebagai durya Bani Adam kita saling menghormati. Tapi awas kalau sudah menginjak-injak ideologi Pancasila, serang, betul nggak? Nah itu bahaya. Ini bahasa saya biar tahu. Nanti Pak Mujib kok berani Lutfi terus. Ya ini biar tahu. Ini Pak. Buka. Iya. Sering menyampaikan Utsman bin Yahya dulu Pak, bahwa Utsman bin Yahya satu-satunya mufti di Indonesia yang pertama kali dan yang terakhir. Ayo kita ini amati, itu membahayakan enggak? Dia selalu mengorbitkan, dia selalu menceritakan kepada anak bangsa dari timur ke barat, dari Sabang sampai Merauke, bahwa satu-satunya mufti Indonesia yang pertama dan yang terakhir adalah Utsman bin Yahya, karena mbahnya. Betul nggak? Ini bahaya. Kalau kita amati, ini jelas namanya pengkaburan sejarah. Kalau anak bangsa taunya hanya Utsman bin Yahya, ini bahaya. Ini namanya tipe penjajah. Penjajah, pengkaburan sejarah adalah penjajah, berarti mau merusak NKRI. Bahaya. Sudah tahu jelas, kita ulang-ulang bahwa Utsman bin Yahya kurang ajar menyatakan Syekh Abdul Karim yang membawa Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, yang membawa Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, begitu juga Syekh Tolka Cirebon, itu menyatakan thariqahnya itu laisat ala shawab, nggak bener, padahal sanadnya jelas dari Abu Bakar radhiyallahu an sampai hatta Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tentu mampak sumbernya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kabeh model apa ini Utsman bin Yahya? Berani menyalahkan bahwa Syekh Abdul Karim, Syekh Tolka, pembawa thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang sanad silsilahnya jelas dari Abu Bakar dan Sayyidina Ali, jelas dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara logika akal yang cerdas, berarti Utsman bin Yahya bukan golongan Nabi, bukan cucu Nabi, tapi minal Yahudi. Betul enggak? Yahudi itu masih bagus selama masih ada ikut Muhammad, kemanusiaannya dijaga. Tapi kalau hawa nafsunya, egonya Yahudi yang masih serang, membahayakan dunia. Rasul dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa merangi Yahudi? Karena yang bertengger adalah hawa nafsunya. Ego ini loh, ego orang Arab.
bahaya. Para habaib, para Ba'alawi Mujib berani menyatakan sekarang al Indonesiu afdalu minal alam, afdalu minal Arab. Dibalik, Indonesia adalah lebih mulia daripada Arab. Ini kalau kita memahami bacaan sistem Al-Quran. Arab ya Arab, Indonesia ya Indonesia. Nah sekarang enggak, Indonesia mau diarabkan, goblok. Berarti enggak paham tentang Al-Quran. Makanya beliau Soekarno wanti-wanti kepada kita, jangan sekali-kali kalau kamu Islam jadi orang Arab. Beritahu intinya, Quran itu ada semuanya. Ibarat seluruh kitab samawi dirangkum di Al-Quran. Al-Quran dirangkum menjadi Al-Fatihah. Al-Fatihah dirangkum menjadi Bismillah. Lu itu ada intinya. Makanya bahaya kalau membaca kitab, membaca Quran nggak tahu intinya. Bahaya. Yang ada radikal. Ya apa kemana-mana salam Pancasila. Itu jangan lupa negeri kita tercinta. Bahaya. Jadi saya ulangi lagi saudaraku, yang namanya Lutfi bin Yahya itu selalu menceritakan banyak Utsman bin Yahya, itu jelas pengkaburan sejarah. Berarti menutup Syekh Junaid Al-Betawi, Syekh Yasin Al-Bantani, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, satu guru beliau Abu Yamama Armin Cibuntu, kemudian Syekh Ahmad Khotib Sambas, juga Syekh Nahrawi. Ini masalah dia di ujung. Kalau yang diceritakan kemana saja dia menceritakan itu, anak bangsa nggak akan mengenal sosok-sosok leluhur kita. Lah ini yang bahaya. Ayo rapatkan barisan. Untung aja nggak ditempeleng itu. Betul nggak? Seharusnya bersyukur. Alhamdulillah. Ya Bapak Samsuri, masuk nggak? Masuk. Lawan. Nggak boleh kita kasih kendor. Itu kalau saya berbalik, berarti gara-gara Utsman bin Yahya menyatakan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu tidak benar alias sesat, saya nyatakan thariqah Utsman bin Yahya adalah sesat. Betul nggak? Berarti thariqah Alawiyah yang dibawa Lutfi bin Yahya adalah thariqah sesat. Betul? Karena tidak sesuai Pancasila, tidak sesuai ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara. Ini harus berani. Karena bendera kita bendera merah putih. Sekali lagi saudara-saudara, dari Sabang sampai Merauke, Lutfi bin Yahya selalu mendapatkan bahnya Utsman bin Yahya yang jelas berseberangan kepada ulama-ulama kita, menyatakan berani thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah adalah thariqah yang enggak beres, thariqah yang sesat. Pada malam hari ini Lutfi bin Yahya dan Utsman bin Yahya adalah thariqah yang sesat. Tepuk tangan. Ini harus berani karena membahayakan anak bangsa. Ini mohon maaf, karena mereka menyatakan satu habaib lebih utama daripada 700 ulama. Jangankan ulama, satu rakyat Indonesia lebih utama daripada 700 habaib. Betul? Catat. Karena ini efeknya rakyat nggak punya harga diri, rakyat diinjak-injak, hingga rakyat
diapain, digerogoti segala-galanya. Buktinya sampai kakinya disembah-sembah, sampai lupa kepada orang tua. Bahaya menjadi budak. Apalagi santri, jangankan ulama, santri rakyat satu ini kualitasnya lebih utama daripada 700 habaib. Betul, harus berani. Ini baru balance, melawan keseimbangan. Alhamdulillah, karena ini bahaya. Doktrin-doktrin semacam ini akan memangkas kecerdasan anak bangsa. Berderetan ribuan pondok pesantren, kalau sudah diinjak semacam itu, mana harga diri ulama kita? Mana harga diri santri? Nggak ada sama sekali. Kau menghina ulama, menghina santri, menghina TNI. Betul? Balawi, habaib, hati-hati kamu kalau berbicara. Tidak tahu panglima kita pertama kali Jenderal Sudirman adalah santri Hadratus Hasyim Asy'ari, santri Hadratus Soleh Darat. Bandingkan, hitung habaib, gak ada apa-apanya dibandingkan satu panglima jenderal kita Sudirman. Betul? Tepuk tangan. Begitu mau mengaku thariqah habaib terbaik, begitu mau mengaku thariqah alawiyah terbaik, lu belajar dulu. Bahaya. Makanya kudu kawalan satida, bicara yang baik biar anak bangsa menjadi baik. Tapi kalau bicara-bicara semacam itu bikin lumpuh, bikin nyali ciut anak bangsa. Ini wajib kita teriak, wajib kita lawan. Itu namanya penjajah ideologi Pancasila. Ya ini yang namanya al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Betul? Bahaya ini, jangan dikasih kendor. Coba kalau rakyat dari Sabang sampai Merauke berubah NKRB, Negara Kesatuan Republik Ba'alawiyah, bahaya enggak? Bahaya. Lawan jangan. Mumpung masih ada suara Pak Mujib, teriak. Demi kebenaran, kata beliau Samsuri, Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kebenaran dan buktikan ya Allah bisa mengikuti, membela kebenaran. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tidak boleh putus asa, karena melihat sejarah langkah minimal dari 45 sampai sekarang berapa bah? 79 tahun. Katakan satu abad mendoktrin dari satu ke yang lain. Saudara-saudara kita banyak termakan doktrin dengan dalih saya ini Habib, saya ini dzurriyyah Rasul. Takluk orang kita karena didikan ulama harus takdim kepada dzurriyyah Nabi. Tapi kalau dzurriyyah Nabi yang sudah dimanfaatkan, bahaya. Berarti penipuan. Masa enggak ingat kalau kamu betul-betul habaib, betul-betul dzurriyyah Nabi, jelas yang disampaikan beliau Samsuri sesuai fakta bahwa Wali Songo nggak pernah mengedepankan saya ini cucu Nabi, enggak. Tapi jelas beliau as-sayyid dan beliau as-syarif. Kerjaannya yang nyata. Biar dengar, jikalau kamu betul-betul dzurriyyah Nabi, ini bicara jikalau betul. Ingat, mbahmu, kakekmu yang pernah mengumpulkan keluarganya, betul? Ada Abbas pamannya, ada Sofia bibinya, ada Fatimah putri satu-satunya. Apa yang disampaikan beliau? Wahai Bani Hasyim, jangan bikin malu saya.
La ya'tinin nas bil a'mal. Jangan sampai orang-orang semuanya datang dengan amal ibadah mereka kepada Allah. Wa ta'tuni bin nasab. Engkau datang mengandalkan nasab. Dengerin, jika engkau betul-betul zuriat Nabi, kakek kamu, jad kamu memberi pelajaran, tidak boleh menampakkan nasab, tidak boleh pakai argumen nasab. La uhni angkum minallahi syai'a, kata Rasul. Saya tidak bisa jadi backing. Muhammad tidak bisa diandalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ugni angkum minallahi syai'a. Man batu amaluh lam yusri nasabu. Siapa yang lemot, kendor amalnya, nasab gak akan bisa tambah poin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nasab nggak berfungsi sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai habaib, wahai Ba'alawi yang kau betul-betul ngaku nabi, ngaku durian nabi, itu kakek kamu. Dengarin, nasab tidak menjadi dan tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal, kerja keraslah. Nah, ini artinya apa? Kalau anak bangsa dicekokin nasibnya lupa. Kerja keras lupa.